Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Ada suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian, ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Itulah Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dan biasanya saya menambahkan dari pasal yang sebelumnya, yaitu pasal yang keempat ayat 17 yang mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, kenapa saya suka untuk mengutip dari pasal yang sebelumnya? Karena masih membahas satu topik yang sama, yaitu tentang pemberian yang kita bawa di hadapan Allah ketika kita datang untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi apa sih yang lagi dibahas di pasal yang kelima dari kitab Pengkhotbah? Yaitu sebuah kemalangan yang terjadi di bawah langit, yang terjadi di bumi ini. Apa aja sih kemalangannya? Yang pertama, kita lihat bahwa
Ada sebuah kemalangan di mana ya, yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi bertambahnya harta seseorang terkadang bertambah juga keinginan orang yang menghabiskannya, dan bertambah juga jumlah orang-orang yang menghabiskannya. Jadi apa sih keuntungan pemiliknya? Karena tahu nih bahwa hartanya juga akan dihabiskan gitu ya, selain daripada melihatnya. Lalu ada lagi kemalangan orang yang bekerja, dia bisa tidur meskipun dia makan sedikit ataupun banyak, tapi dia bisa tidur dengan baik. Tapi kalau orang kaya, ya sekenyang-kenyangnya orang kaya, dia tidak bisa tidur lelap. Nah ini kan sebuah kemalangan ya. Kemalangan bahwa ternyata kekayaan yang disimpan oleh orang-orang itu bisa jadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Kekayaan yang disimpan oleh seseorang itu tiba-tiba bisa hilang aja ditimpa kemalangan. Bahkan ada orang-orang yang sudah menabung sebegitu banyaknya uang, tiba-tiba uang itu hilang, gak tahu gimana caranya. Sampai dikatakan bahwa gak ada satupun yang tersisa daripadanya untuk anaknya. Begitulah besar kemalangan orang itu. Ada lagi kemalangan yang menyedihkan, bahwa ada orang yang seumur hidupnya berada dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Bayangkan, seseorang seumur hidupnya mengalami hal-hal yang tidak enak seperti itu. Tetapi ada orang yang makan, minum, bersenang-senang dengan segala usaha dan jerih payahnya yang Tuhan karuniakan kepadanya, dan dia menikmati itu. Jadi kalau ada orang yang bisa diberikan sebuah karunia dari Allah, kekayaan, harta benda, atau kuasa, dan dia bisa menerimanya, dan dia bisa menikmatinya, dan dia bisa bersuka cita atas segala jerih payahnya, itu adalah karunia Allah. Selanjutnya di pasal ini juga dibahas tentang bagaimana ibadah kita di hadapan Allah. Dibilang kita jangan terburu-buru nih kalau kita lagi ngomong sesuatu di hadapan Allah, karena kita masih sadar bahwa kita tuh ada di bumi, Allah itu ada di surga. Nah kalau kita bernazar kepada Allah, jangan sampai kita udah dapat terus kita nunda-nunda untuk menepatinya. Karena sebenarnya kita itu adalah orang-orang bodoh, karena kita terus menunda-nunda hal yang harusnya kita tepati. Dan berhati-hatilah bahwa jangan sampai kita bernazar tapi tidak menepati, ya. Jangan sampai mulut kita membawa kita ke dalam dosa. Jangan sampai kita bilang sama Tuhan, nah Tuhan aku kilaf, sehingga Tuhan menjadi marah dan merusakkan pekerjaan tangan kita. Dan kalau kita melihat dalam suatu daerah ada orang miskin yang ditindas, hukum dan keadilan tidak diperlakukan adil, kita jangan heran. Karena penguasa atau pejabat itu saling mengawasi satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa hanya satu pejabat yang kita harus ubah atau kita harus cari penggantinya, karena ada pejabat-pejabat lain yang mengawasi satu dengan yang lain. Dan ada gak sih kebenaran yang kita lihat tentang Allah dari pasal ini? Ada dong. Yang pertama, akhirnya kita tahu bahwa ya, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada sekedar mempersembahkan korban. Datang mendekat kepada Allah untuk mengenal pribadi Allah, untuk mendengarkan suara Allah, itu jauh lebih baik, jauh lebih penting daripada sekedar
hanya melakukan rutinitas keagamawian kita. Yang kedua, kita tahu bahwa Allah itu adanya di sorga, kita adanya di bumi. Beda banget nih. Jadi ketika kita tahu bahwa kita siapa dan kita ada di mana, kita jangan terburu-buru ketika mengucapkan sesuatu di hadapan Allah. Karena Allah begitu besar, kudus dan suci yang ada di sorga. Sedangkan kita ini adalah makhluk terbatas, berdosa yang ada di bumi. Yang ketiga, kita tahu bahwa kalau kita sampai bernazar kepada Allah, jangan sampai kita menunda-nunda menepatinya. Karena firman Tuhan bilang, lebih baik kita nggak usah bernazar daripada kita tidak menepatinya. Ya, dari sini kan sebaiknya kita jadi tahu bagaimana diri kita sesungguhnya. Udah diberikan hal yang baik, kita malah menunda-nunda untuk memberikan apa yang udah jadi janji kita di hadapan Allah. Lalu kebenaran tentang manusia, kita temukan bahwa ya ada penguasa atau pejabat yang saling mengawasi, yang mengakibatkan yaitu orang miskin ditindas, hukum dan keadilan diperkosa, terjadi penindasan, pemerasan dan ketidakadilan karena ternyata tidak hanya satu pejabat, tapi para pejabat tinggi saling mengawasi satu dengan yang lain. Yang kedua, kita tahu bahwa ternyata kekenyangan orang-orang kaya sekali-kali tidak membiarkan mereka tidur dengan lelap. Yang ketiga, seperti manusia yang keluar dari kandungan ibu dengan telanjang, ketika manusia mati pun tidak akan membawa apapun ke dalam kematiannya. Ya. Lalu ada nggak sih larangan? Nah, dalam pasal ini ada larangan. Yang pertama, jangan kita terburu-buru dengan mulut kita. Jangan kita lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Yang kedua, kalau kita bernazar kepada Allah, jangan kita menunda-nunda menepatinya. Yang ketiga, janganlah membawa mulut kita sampai akhirnya menjadi dosa. Janganlah mulut kita membawa kita ke dalam dosa. Dan jangan kita berkata di hadapan utusan Allah bahwa ya kita khilaf ketika kita jatuh dalam dosa. Yang keempat, kalau kita melihat dalam suatu daerah ada orang miskin ditindas, hukum dan serta keadilan diperkosa, kita jangan heran bahwa perkara itu memang ada di dunia ini. Yang keempat, ada nggak tentang perintah? Ada nih. Yang pertama, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Yang kedua, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Nah, selanjutnya ada nggak sih kalimat yang membuat kita bingung atau kaget atau kita merasa sulit untuk mengerti dari pasal ini? Sebenarnya saya temukan satu. Dituliskan sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Dan ini diulangi lagi dalam ayat yang ke-6 dengan tambahan takutlah akan Allah. Jadi ternyata mimpi itu bisa terjadi karena banyaknya kesibukan, tetapi percakapan yang bodoh juga bisa terjadi karena terlalu banyak perkataan, ya kan? Kadang kita jadi ngomongin hal yang gak benar karena udah terlalu banyak hal yang kita bicarakan sampai akhirnya kita kelewat batas. Kemudian saya tertarik untuk mau melakukan perbandingan ya, terjemahan lain dari Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Ya, Pengkhotbah 5 ayat pertama yang dituliskan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Nah, ini tuh sama dengan Mazmur 50 ayat 7-15 yang menuliskan seperti ini. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi kepada kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakarmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab
punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sholah. Nah, jadi ini sebenarnya ada suatu perbandingan ya. Kalau dari Mazmur dikatakan bahwa iya, Allah itu punya semua hal, termasuk hewan-hewan yang dibuat untuk korban bakaran bagi Allah. Tetapi sebenarnya yang Allah inginkan adalah persembahan syukur kita, seruan kita kepada Allah. Itu kan yang tidak bisa digantikan oleh para hewan-hewan itu, oleh para korban sembelihan itu. Karena seruan, ucapan syukur, nazar, ini kan semuanya adalah sebuah ekspresi kita kepada Allah, karena kita sudah menerima segala yang baik dari Allah. Selanjutnya di Pengkhotbah 5 ayat yang keempat tertulis, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Nah, ini juga disebutkan di dalam Ulangan 23 ayat 21, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, tertarik gak sih sebenarnya nazar atau vow itu apa sih? Jadi kalau nazar itu maknanya bisa mengikat janji kepada Allah untuk keselamatan, kemenangan perang, atau keluarga. Nazar ini muncul sebagai perjanjian bersyarat. Maksudnya bersyarat nih, jika bla 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 bla, maka aku akan bla 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 bla. Maka keluargaku akan bla 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 bla. Jadi ada syarat nih dalam perjanjian, dimana jika Allah mengabulkan permintaan, maka orang tersebut akan melakukan nazarnya, melakukan bagiannya, melakukan janjinya di hadapan Allah. Contohnya, Bapak Ibu atau para pendengar bisa baca dari Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, atau bisa juga baca bilangan ayat pasal 21 ayat 1 sampai 3, atau bisa juga lihat 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Nah, pembayaran ini biasanya apa sih? Pembayaran biasanya barang. Barang dalam maksud korban bakaran, uang, atau barang atau orang yang diminta Allah gitu ya, atau pujian atau syukur kepada Allah. Nah, yang kedua, pembayarannya bisa juga melalui pantangan, yaitu nazir. Nah, bisa nih kita baca dari bilangan pasal yang ke-6. Nah, jadi itulah nazar yang sama ini kita udah sering dengar, tapi kadang-kadang kita bingung gitu ya. Apa sih itu? Hal yang abstrak, kayak sulit banget untuk diungkapkan. Tapi itulah nazar. Nah, ada nggak sih ide baru yang ditemukan? Ada. Yang pertama, jadi kita baru tahu bahwa sikap yang menghadap Allah, yang Allah kehendaki, yaitu pertama menghampiri untuk mendengar daripada sekedar hanya melakukan rutinitas keagamawian kita. Kita ketika menghadap Allah, kita perlu berhati-hati mengeluarkan perkataan. Kita perlu menepati nazar kita, janji kita, dan kita perlu punya rasa takut akan Allah. Yang kedua, kita lihat bahwa ternyata ada juga penindasan terhadap orang miskin. Bahkan tidak hanya terhadap orang miskin, tapi juga terhadap hukum dan keadilan yang sayangnya dilakukan oleh manusia lain. Yang ketiga adalah orang yang cinta terhadap uang dan kekayaan tidak dapat dipuaskan oleh uang dan kekayaan. Menarik ya? Jadi jangan kita cinta terhadap uang dan kekayaan, karena kita gak bisa dapetin kepuasan dari sana. Kepuasan sejati yang kita harapkan gak akan bisa kita dapatkan. Yang keempat, kekayaan dari segala jerih payah tidak bisa kita bawa mati. Meskipun saya melihat ada beberapa budaya
barang-barang itu dibawa ke liang kubur. Tapi dalam kehidupan kekal setelah kematian jasmani kita nggak bisa bawa apapun yang asalnya dari dunia ini. Yang kelima, makan, minum, bersenang-senang, kekayaan dan kuasa untuk menikmati adalah karunia Allah. Ini adalah sebuah berita yang baik ya bagi kita, bahwa ketika kita bisa menikmati makan, kita bisa menikmati minum, kita bisa bersuka cita, kita bisa punya hal-hal yang membuat kita cukup, dan kita bisa punya kuasa untuk menikmati itu semuanya, itu asalnya dari karunia Allah. Luar biasa ya. Nah, ada gak sih prinsip firman Tuhan yang aku lihat dari pasal kelima ini? Sebenarnya itu udah aku jelaskan tadi ya, ide-ide yang aku temukan. 5 hal tadi yang aku baru bagikan, itu yang menurut aku adalah prinsip firman Tuhan. Dan ada gak sih pergumulan secara personal atau kelompok yang dibahas dalam perikop ini? Ya ada ya. Bahwa ternyata ada orang yang seumur hidupnya mengalami kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan. Ada orang seperti itu loh. Yang kedua, ternyata ada juga kekayaan yang udah disimpan oleh pemiliknya bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bisa. Dan orang miskin ditindas, keadilan dan hukum diperlakukan dengan tidak benar, dengan tidak adil. Terjadi di hadapan kita. Jadi benar bahwa firman Tuhan itu luar biasa, bahkan membukakan kita sebuah kebenaran. Sampai hari ini ketidakadilan, penindasan, pemerasan itu masih terjadi ya. Bahkan dari zamannya Salomo dulu. Salomo sebagai raja orang Israel di puncak kejayaan bangsa Israel melihat bahwa ini terjadi di masa dia juga. Dimana kita pikirkan kalau udah dalam puncak kejayaan pasti semua akan baik-baik aja, semua akan adil, semua akan tentram, semua akan bijaksana. Tetapi ternyata tidak. Dalam keadaan kejayaan ternyata ketidakadilan tetap ada, malapetaka tetap ada. Dan inilah sebagai bukti bahwa seorang Raja Salomo tidak bisa memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan secara utuh bagi bangsanya. Dan itu aja Babes tadi dari pasal yang kelima kita pengkhotbah. Kalau ada Bapak Ibu atau Saudara yang punya insight lain dari pembahasan ini, boleh yuk berbagi supaya orang lain bisa mendapatkan kebenaran, bisa mendengarkan hal yang baru, insight yang baru yang memerdekakan mereka. Kita berdoa ya. Bapak bersyukur untuk hari ini, saat ini kami udah mendalami pasal kelima, di mana kami lihat bahwa kami diajar bagaimana sikap yang benar menghadap Allah. Untuk kami bisa lebih rindu mengenal Allah, untuk membuka telinga kami kepada perkataan Allah, untuk kami berhati-hati terhadap mulut kami ini, untuk kami menepati janji atau nazar kami di hadapan Allah, dan kami punya rasa takut akan Allah. Hari ini kami melihat bahwa ternyata kekayaan gak bisa kami bawa mati. Ternyata cinta akan uang dan kekayaan tidak bisa memuaskan kami. Tetapi ternyata dalam dunia yang tidak adil, dunia yang tidak bisa membawa kesejahteraan secara utuh dalam kehidupan kami, tetap ada karunia Allah yang membuat kami bisa menikmati makanan kami, menikmati minuman kami, menikmati setiap waktu yang Tuhan berikan, menikmati setiap hal-hal yang bisa kami miliki. Kami bisa menikmatinya itu semua karena karunia Allah, dan kami bersyukur atasnya. Sebab Allah kami peduli dan memelihara kami. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.